Atau ini akan menjadi satu Cecil yang akan prematur. Oke. Dengan adanya Cecil juga, ini berarti untuk insurance di late game-nya aku bisa bilang RRQ mereka udah pegang sekarang. Jawaban mereka bisa ada di Cecil. Apalagi untuk back to front, milik Geek Farm. Siapa? Lapo aja. Gak ada lagi. Gak ada Iya. lagi. Lapu lagi paling. Lapo aja nanti. Tipis banget juga Om. Yes. Dan ini Wah. menjadi PR untuk Geek Farm. Bagaimana cara nantinya mereka harus bisa menangkap Cecil. Iya. Dan menjadi hero-hero yang sudah diamankan di game yang kedua. Untuk Geek dan juga untuk RRQ akan seperti apa lagi pola permainannya. Akan seperti apa lagi hasilnya. Cuman kita mau bertanya dulu kira-kira akan menjadi 2-0 atau 1 sama. Set semangat banget di 2-0 belum ada nih yang terdengar 1 sama. 2-0 atau 1 sama. Oke kalau begitu sekali lagi. Playoff Arena pada suaranya. Wow. Pertanyaan besar kembali muncul. Oke? Siapa yang akan targeting ke arah Cecilian? Iya. Karena oke lah ada Flicker sama nantinya Bravest Fighter. Tapi ini tembok-tembok di depannya kembali tebel lagi nih. Betul, masih ada tembok di depan, terus juga mereka bisa main pick off dengan Defense Judgment yang gak bisa di-copy karena gak ada Valentina. Betul. Plus resikonya juga besar. Sebenarnya mungkin nanti dari lapu-lapu bisa aja nabrak belakang dengan ada Angela yang bisa membantu. Cuman resikonya buy one get itu kan bisa di situ tuh. Yap, sangat-sangat bisa sekali. Dan emblem, kalau kita intip sekilas ya dari emblem ini memang di sini dari Abo yang bermain dengan mid laner. Berarti secara untuk pemberian magic damage ini sebetulnya gak terlalu besar dari Geek Farm. Sementara sekarang dengan set talent emblem yang udah mereka bawa. Tapi di bagian tengah pertempuran terus menjadi memperebutkan ya. Leveling. Masih ada satu lagi tuh. Minion yang harus diamankan. Iya. Tapi kalau ngelihat dari speed farming sih ya, ini Nile diunggulkan sih untuk sejauh ini. Dimana Little Wonder ya udah diamankan juga. Dan bakal coba untuk nge-invade kah nyebrang ke area jungle ini dimiliki oleh Persik. Tapi Lemon di tengah udah mulai tercicil terus menerus. Buset itu dia. Satu lagi bad impact yang terus-terusan dikeluarkan. Mengatur dari penggunaan mananya. Di awal-awal ya wes masih cukup nikmat lah. Oke, dan juga dia masih bisa jaga jarak ya. Dan jarak yang memang dibutuhkan oleh Cecilian ini yang nantinya mungkin di awal masih akan bisa dikejar dan damage-nya gak terlalu berasa. Tapi nanti lambat laun waktu punya damage yang besar. Satu kali Sanguine Claw plus bad impact. Memang ada efeknya, tapi sakit. Iya, tadi Cecilian ini pakai basic common emblem. Nah, biasanya kan buat nutup early-nya pakai basic common Basic emblem common, ya, buat betul. mananya aja. Cuman Betul. mungkin minimnya adalah magic power-nya nggak terlalu maksimal. Nah ini dia. Dua orang yang memiliki sisi. Sementara sekarang Nile-nya terjebak dengan tersebut. Terjepit sudah dengan satu epic spin. Nile seperti apa nasibnya. Turtle-nya berhasil lagi didapatkan. Dan sekarang orang dimulai lagi mendominasi. Pidana berhasil lagi dihancurkan. Di mana Versigal juga berhasil langsung didapatkan. Ada dua player lagi dari Araki yang harus pergi karena berbeda. Di mana Purple Bomb-nya udah mulai nongol. Nile untuk kali ini tidak ada retribution. Mereka siap untuk bisa mengamankan Purple Bomb tersebut dengan 4 player yang dimiliki oleh Geek. Mereka masih dalam area defensifnya. Naomi mencoba untuk bisa menyelamatkan tapi sudah didapatkan pula Purple Buff-nya. Yap, dan ini menjadi kerugian sebenarnya untuk RRQ. Bagaimana mereka dapetin Turtle, namun atas jepitan heavy spin yang oke lah dikombinasi dengan ada retribution, tapi follow damage-nya masih nggak cukup ya. Dan akhirnya dua player dari RRQ di pick off, ini menjadi keuntungan untuk Geek Farm. Betul, dan juga salah satu winning condition sebenarnya untuk Geek Farm ya, di mana mereka harus memaksimalkan Nile nanti. Karena Martis untuk di early game ini wajib juga untuk bisa dapetin early advantage. Entah itu berupa objektif atau bahkan dengan point kill, dan itu sudah didapatkan oleh Nile. Yap. Tapi sangat-sangat bermanfaat sekali ya, 12,5% coba lihat sekarang leveling dari Persik. Purple Buff, mereka mulai lagi menginvasi. Mundur kembali, Baloy hadir untuk memberikan bantuannya. Di zoning terus-terusan dan Naomi. Yang kayaknya sekarang masih coba untuk membantu keberadaan dari Skylar, tapi udah mulai dicicil Baloy. Oke, plus tadi adalah gambaran bagaimana tim fight mereka nanti di area dari objektif tersebut dan juga Persik kali ini sedikit lagi yang tersedia dalam tubuhnya. Persik masih sempat untuk bisa mengeluarkan heavy spin-nya. Sementara sekarang Decimet sudah langsung dipersiapkan. Ada Asura Aura dan itu dia. Decimet yang langsung dikeluarkan pula pertempuran terus terjadi. Tapi Nile berhasil langsung dihancurkan di dalam satu otot tayangan di bagian atas. Tapi Sanguine Claw dikeluarkan pula. Baloy-nya mencoba untuk bisa membongkar Kadera hadir. Dengan pola yang begitu menyakitkan mereka. Berusaha untuk bisa mendapatkan ke arah beberapa player ataupun platingan terhadap altar turret tersebut. Yap, ini
ada sesuatu yang kecil adalah motivation roar. Yang ngebuat tim fightnya makin sustain tapi ditabrak. Oke, Sanguine Claw-nya masih berhasil digocek dan mereka masih tetap berada di area atas untuk bisa memberikan tekanan terhadap pemain RRQ. Motivation roar om. Yap. Yang kayak oke lah healnya nggak deres. Cuman akhirnya yang ngebuat dari Geek Fam bertahan segitu lama. Dan juga mereka punya double heal. Itu dia. Masih ada Angela juga yang bisa meng-cover. Jadi kalau memang tim fight-nya harus dilakukan oleh RRQ, mereka harus siap dengan mungkin durabilitas yang bisa dimainkan oleh Geek Fam. Mungkin darahnya terlihat 2 kotak, 3 kotak, tapi itu lebih dibandingkan dengan apa yang mereka lihat. Nah lo Aboy sejauh ini masih berhasil selamat. Dari turtle-nya ke reset. Lapu-lapu udah akan join. Clock of Destiny sudah berhasil diamankan Nael. Ada Angela yang siap untuk masuk ke dalam tubuhnya. Sementara Luke ya pergi ke arah yang terdepan. Dan juga sudah ada lagi satu pin berhasil dikeluarkan. Tapi ternyata udah ditarik lagi dan satu di by Jasmine. Turtle-nya berhasil diamankan. Tapi Baloi diselamatkan dengan pergerakan Abu yang memang masuk ke dalam tubuhnya. Luar biasa sekali kerja sama sinergi yang dimiliki oleh beberapa pemain dimiliki oleh King. Tapi sekarang pertempuran kembali lagi terjadi dari tengah. Sementara Lemon tadi bad impact-nya masih belum begitu menyakitkan. Wah ini agresif banget sih Geek Fam. Mereka pede banget adanya double heal dan Versik. Yang ya udah mau nggak mau sebagai garda terdepan ya udah dicicil terus dan 4 pemain dari Geek Fam udah mulai ready lagi. Ya, karena itu adalah salah satu winning condition untuk Geek Fam. Lagi ini, oke, heavy spin Nael. Ada satu decimate tadi udah berhasil langsung membuat pergerakan di mana Versiknya berhasil dihancurkan. Tapi Dairon berusaha untuk bisa mengejar, hanya saja Nael masih berhasil. Selamat sementara Skylar tadi udah langsung tarik gas aja untuk bisa mengejar. Wah ini keuntungan banyak banget sih buat Geek Fam. Dimana Luke-nya juga dapetin Buset. outer bottom turret. Oh ya, karena tim fight yang diinisiasikan oleh RRQ ini bisa dipukul mundur berkat efek kill. Ini ngeri banget loh. Game pertama, RRQ 88%, Geek 12. Ya, Sekarang? di game yang kedua 91% loh. Menurun ya. Wow. Buat Geek-nya sendiri. Tapi ya dari Geek mereka langsung menginisiasikan. Mereka ngajak untuk main early. Karena mereka tahu winning condition mereka adalah dapetin early-nya. Martis adalah salah satu hero juga yang sangat-sangat cepat untuk fall off. Jadi jangan sampai mereka dapetin hal seperti itu. Mereka harus bisa maksimalin dan ini terlihat Nael yang cukup bersinar di early game. Yap. Ini jawaban dari RRQ adalah mungkin mereka harus menunggu late game sih. Iya, wajib mau nggak lah. mau. Karena dari awal udah di press kayak gini dan Geek Fam harus bisa memanfaatkan keunggulan ini secepat-cepatnya. Ya, apalagi Cecil ya. Makanya Butuh stack. stacking terus. Betul, di awal juga gak terlalu sakit lah kalau memang ada combo Sanguine dan juga bad impact. Dan Skylar masih menunggu item yang memang belum selesai. Kali ini pressure-nya berbalik dari Geek Fam yang sudah unggul dan bahkan Geek Fam yang sudah menyetir jalannya pertandingan di game yang kedua. Luke satu Bloodlust X juga sudah disematkan oleh dia. Dan split push juga bisa dilakukan oleh Geek karena Luke ini pede banget juga. Lapu-lapu tebel masih bisa dapetin shield dengan Reverse Fighter. Oh dan ternyata Lemonnya pakai Magic Emblem ya, bukan pakai Basic Common. Jadi dia benar-benar mengandalkan juga dengan satu-satunya source magic yang dimiliki juga dari RRQ. Ada Impurance juga sih. Iya. Buat misinya. Ini sulit banget loh untuk RRQ bisa masuk ke dalam area objektifnya di mana Naomi sendirian di tersebut ada Dairon tepat di belakangnya tapi dari Turtle menjadi milik untuk Geek lagi. Lagi ya. Ini berarti gak perfect turtle karena tadi ada satu turtle yang bisa diamankan oleh Versiknya. Namun sekarang dengan adanya power agresif early game dari Geek Fam yang gak ngasih kendor sama sekali nih. RRQ harus bisa bertahan. Dan ini kelihatan stack Wah. ternyata dari Lemonnya masih belum terlalu banyak. Yap, sementara sekarang tidak akan ada Divine Judgment karena Naomi berhasil dihancurkan. Wave Mina di tengah bisa dihilangkan dan mereka bisa aja dapat ke arah outer turret ini. Ya, menurutku salah satu kunci mungkin untuk RRQ kalau mereka ingin mendapatkan kemenangan ya mereka harus kiting. Tarik dulu. Wah, what? Oke, Baloiski cukup berani. Minion Puri tepat berada di dalam. Outer Wah. tank ada di bagian tengah dan dilompatin lagi. Sementara belum ada tumbang sejauh ini akankah ini menjadi sebuah setup begitu gagal yang dihancurkan ataupun dilakukan oleh pemain dari King. Tapi pressingnya berhasil langsung dilenyapkan. Look-nya ada 2 player yang begitu saja hilang seketika dari King. Berani banget setupnya. Flicker Minion Fury tadi masuk jauh namun terlalu dalam. Oke, Nael mencoba untuk bisa mengejar Naomi-nya. Tidak terkena efek dari Asura Aura, tapi di area tengah ada outer turret yang berhasil mereka ambil. Mungkin ini tujuan mereka. Gak apa-apa ngorbanin sebanyak itu. Nah, ya, tapi agak disayangkan juga ya. Cuman dari goldnya juga gak terlalu jauh berbeda. Geek, mereka masih cukup unggul dengan 4000 gold kali ini. Dan tadi tarik ulur yang dimainkan juga, Luke-nya mungkin bisa tumbang. Tapi kita melihat banyak kerusakan yang juga ditimbulkan oleh Luke. Satu Bloodlust dan ada Dominance Ice dan Furious Hammer bagi Luke.
Dan lihat bagaimana Nile ini diisi oleh Angela juga Martis yang menjadi salah satu poros ya nantinya. Karena dia selain daripada sustain, dia juga bakal bisa memberikan damage yang besar. Dan item dari Nile juga dia punya satu Hunter Strike. Yep. Ini kan saat lagi Lord bakal nongol. Level dari Versik dan juga dari Nile jauh banget Om. Satu-satunya cara apakah emang hilangin dulu Nile-nya untuk bisa menghancurkan dan mendapatkan objektif. Atau nyari unit yang ada di belakang. Misal nyari nih Angelanya di mana karena Angela biasanya dia bakal jalan sendirian. Iya. Split. Dia bisa datang kapan aja soalnya. Iya, betul. Apalagi kan tadi udah ada fleeting time juga. Namun untuk kali ini Geek Fam bisa mendapatkan Lord tanpa adanya kontes. Tapi Dairen hampir tertangkap. Oke, Luke buset. Luke pede banget, Luke numpang lewat tapi sekalinya dia melemparkan dua pedang yang dimiliki HP-nya cepat banget nih kalau. Yap, wah. Tapi untuk sejauh ini damage dari Lemon yang sekarang Udah udah mulai ya. mulai di-boost lagi dengan adanya purple buff di kakinya. Nah, dia dikasih purple buff. Item juga sudah selesai, ada lightning truncheon tadi. Jadi kalau memang ada combo sekarang sudah mulai berasa. Ya. Dan ini dia. Bagaimana dari Angelanya yang mungkin harus bisa dicari juga ya. Karena split push biasanya ini minionnya yang di tempat yang berbeda didorong sama Angela. Apalagi dari Angela juga tadi kalau nggak salah ada fleeting time-nya. Jadi dia bakal bisa cepet untuk inisiasi team fight. Iya, wah ini udah kelihatan nih. Stacking, 169 udah ya. purple buff-nya. Ada Clock of Destiny yang udah full stack juga. Kelihatan ya, kelihatan. Keren banget sih. Ini bagus ya aset-asetnya Keren. begini luar biasa sih. Kita jadi tahu kenapa mungkin purple buff sekarang diberikan oleh Lemon padahal Versik juga lagi under. Ya ini adalah salah satu pertahanan yang sangat baik bisa dilakukan oleh Lemon gitu loh. Yep. Dengan bad fist-nya, dengan bad impact-nya, sanguine claw-nya dan semua butuh mana. Purple buff bisa menyelamatkan itu. Tapi sekarang pertempuran yang akan terjadi karena Lord tersebut sudah hilang tepat berada di depan dari Bestar yang ada di area top lane. High ground-nya strong sih ya buat RRQ. Yep. Dan ya udah ini bakal bisa langsung farming lagi dari sumber daya minion yang masuk. Oke, itu dia Versiknya masih berhasil kabur dari tersebut. Minion Fury langsung dikeluarkan tapi Luke harus lompat bergabung bersama dengan rekan-rekannya. Ditarik lagi Divine Judgment. Luke yang masih berhasil bertahan bahkan sekarang Luke masih berhasil kabur di mana? Ada beberapa source tadi yang udah keluar. Yep, dan ini nggak buat dari RRQ. Mereka masih bisa bertahan juga, tapi Baloy udah mulai bertemu dengan adanya Naomi. Namun kali ini Great Dragon Spear menjadi pilihan untuk Skylar Om. Oh ya, bakal ada tambahan untuk extra movement speed-nya juga dan ya jelas akan ada cooldown reduction juga. Dan itu purple buff yang diberikan tadi itu bagus banget ya. Karena tadi kalau kita lihat stack-nya udah 4, biasanya itu udah bocor kan mananya. Tapi sekarang masih bisa solid untuk melakukan defense dan RRQ untuk defense mereka. Selama mereka masih punya Lemon, menurutku mereka akan cukup baik-baik saja. Aduh ini Lemon late game gimana ntar damage-nya ya, penasaran gue serius. Iya, apalagi kan source damage-nya dari RRQ di late game nanti ada Lemon dan Skylar. Ya ada dua Dan sekarang. ini dua-duanya masih belum tersentuh sama sekali loh. Ya, masih bisa jaga posisi di belakang ya. Oke itu dia. Nael sudah mulai bergerak, orange buff berhasil langsung diamankan oleh Versik dan di tengah ditarik, Divine Judgment, Baloy-nya masih bertahan, ada Sanguine Claw tapi Baloy masih bertahan sejauh ini tanpa harus mengeluarkan hard guard dari Aboy. Tadi yang dapetin orange buff-nya dari Versi kan? Versi kan gak retry loh. Iya, Ini Nael yang retry. ini menjadi sebuah perbedaan lagi ya di antara kedua player tersebut. Ada momentum kita yang agak sedikit terburu-buru tuh. Yap. Tapi sesaat lagi Lord pun akan muncul. Akankah RRQ mau melakukan pergerakan ke area ini? Dan ini gantian ya di zoningnya sekarang sama Rom dan XP-nya dari Geek Fam. Buset! Lihat minimapnya, lihat minimapnya. Iritelnya lagi nyari. Iritel lagi touring. Iritel lagi riding. Masuk lewat semak-semak. Yang penting baik-baik mesin jangan kemasukan air aja. Jangan. Lewat rawa kan dia. Jangan sampai juga habis bensin tengah jalan. Betul. Hati-hati. Tapi Forte bisa diamankan oleh Geek Fam tanpa adanya kontes juga sih sebenarnya yang dilakukan oleh RRQ. Karena memang terlalu cukup gambling. Apalagi dari perbedaan level juga. Dan Geek Fam, mereka bakal memanfaatkan waktu ini untuk invasi terus-menerus. Oke, Naomi-nya terjebak di atas tersebut. Akankah Naomi berhasil selamat? Dan benar saja Naomi masih berhasil kabur dengan mengorbankan satu flickernya. Tapi Purple Buff pun berhasil diamankan. Berarti penggunaan mana dari Lemon ini harus diatur kembali. Walaupun dia udah membawa Impurage ya. Yap.
Ya, Apalagi- karena masih tetap bisa bocor ya. Benar. Tapi Aboy ketahuan dan Aboy satu terakhir. Aboy masih berhasil menggocek dan Aboy berhasil dihancurkan walaupun ada 3 player depannya berbeda. Tapi untuk sekarang di mana pergerakan dari Lemon tetap bisa mengatakan damage begitu menyakitkan versinya berhasil langsung dihancurkan. Tapi Naomi mencoba untuk bergerak lewat belakang. Siapa yang akan dia tarik tapi masih berhasil selamat dan masih berhasil kabur. Hanya saja Baleski berhasil langsung dihancurkan dan Dairon mencoba untuk bisa mengejar membalikkan keadaan Dairon. Memimpin rekan-rekannya. Dia langsung landing. Kaderanya berhasil langsung pergi dan juga ngedes karya berbeda tapi Dairon menghasilkan damage begitu mengerikan dan ditarik lagi. RRQ belum menyerah untuk kali ini bergemuruh semuanya. Wow, counter setup yang begitu bagus. Bagaimana dikejar kembali dengan adanya Black Dragon Form yang dikeluarkan oleh Dairon dan Cadera yang menjadi target. Kali ini dan Niall harus merelakan purple buff miliknya. Wah, Dairon, standing up untuk Dairon. Begitu gila, begitu mengerikan setup yang mereka bangun. Dan ini dia, gerak dari Skylar yang nyari aboynya. Yap. Udah kebaca. Yap. Angela bakal sendirian. Dan itu yang memang harus dilakukan kalau mereka mau ada sedikit cahaya. Dan mungkin nextnya ya, kalau memang mereka udah mau ngelepasin Angela yang lagi solo, mereka udah bisa. Karena item sudah mulai selesai buat Cecilion. Sudah hampir menginjak late game. Dan sekarang Lemon akan semakin jahat lagi. Ada Ice Divine Queen One dia ambil. Divine Glaive juga punya. Divine Glaive juga udah punya. Iya. Orang mau kabur nggak bisa ke slow, ya kan? Tapi nggak kabur ditembakin, digamparin dengan kelelawar yang menyakitkan. Oke. Apalagi Skylarnya bawa motor kan. Ducati lagi, lari deh ngacir langsung. Lemon bisa nebeng ke Skylar nggak tuh? Waduh, gak bisa. Soalnya Cecilian gak bawa helm. Gak bisa, naik Grab aja. Nanti Johnson gabut, jangan. Iya, nggak naik Grab aja, gak apa-apa. Banyak diskon. Tapi ini dia, Naomi-nya udah punya fleeting time, Om. Oke, Naomi memang sudah punya time ya, tapi dari sisi goalnya juga ini tetap diunggulkan bagi Geekfam. Tapi mereka belum nemuin jawaban untuk narik Lemonnya bagaimana. Lemon selalu ada di belakang, selalu bisa nge-supply damage buat teman-teman yang lain. Sedangkan sekarang beda ya, di game pertama tadi RRQ hanya punya 1 source damage. Di game yang kedua ini mereka punya 2 source damage yang tadi kita lihat. Bahkan solo kill pun bisa diciptakan Skylar kalau Aboy gak hati-hati. Apalagi dengan pressure dari Geekfam, ya itu 2 source damage-nya untouchable. Ya, belum tumbang sama sekali sih. Itu dia. Dan mereka lah yang mengejar juga. Itu jadi bom waktu gak sih nantinya buat Geekfam? Sebenarnya ini lebih ke, gue setuju sih. Iya kan? Sangat-sangat bom waktu sekali, apalagi kalau gamenya nginjak mungkin di 20 menit ke atas ya. Yep. Wah, apakah akan pecah lagi rekor? Ini udah mau masuk nih, 17. Coba kemarin 43 menit ya. Ada Cecilion, waduh. Buset Cecilian kalau 43 menit kira-kira stucknya berapa ya? Aduh, dia sekali bad impact itu tembus lubangnya. Stucknya Retak tanah. stuck with you lagi. Berat soalnya. Oke, Angela ada di barisan paling belakang. Baloy mencari celah, Baloy mencari informasi, membuat barikade. Lordnya masih aman sejauh ini. Nail nggak memiliki cukup banyak SP lagi karena udah ada beberapa SP yang hilang dari dalam tubuhnya. Naomi mencoba untuk maju tapi Lordnya berhasil diabarkan dengan 1 minuman Fury yang begitu saja pas banget. Tapi sekarang pertempuran terus terjadi. Versinya berhasil mengantarkan 1 Epismen pun untuk pergi yang ada berbeda. Ada WW yang udah masuk ke dalam tubuh dari Kadir tapi Kadir harus terjebak. Dan sekarang Kadirnya berhasil langsung dihancurkan. Tersisa 3 player tapi Nail masih ingin lebih. Kita lihat Nailnya. Ada 1 player yang berhasil dihancurkan. Skylarnya masih berhasil bagi dia tapi Shadow pun berhasil langsung dikeluarkan. Dan sekarang ada pertempuran lagi tempat berada di area Parbom tapi Nael harus benar-benar hilangkan dan ditampar oleh Lemon dengan bad impact yang begitu menyakitkan dan Naomi lenyap pula di area tersebut. Yes, dan tersisa 3 pemain dari RRQ. Lord berjalan di area top lane. Minion masih ada tapi Dairon bakal dikejar oleh Luke yang dihuni oleh seorang Angela dan Dairon yang membuang waktu dan membaik time sehingga RRQ mereka masih mencoba untuk bertahan dengan adanya Cecilion dan Akai. Oke, pengorbanan dari Dairon luar biasa. Well, tapi dari RRQ juga mereka terlalu dalam tadi untuk masuk, untuk berusaha menciptakan point kill. Yang dimana pada akhirnya di sini masih bisa di-push loh untuk super minionnya bagi Geekfam. Yap, wave minion ditahan tepat di luar dari base utama mereka, dari base star mereka. Dan sekarang Baloy pun hadir. Martis akan join, tapi Bruno dari tadi ini udah ke spot loh posisinya Om. Iya. Cara untuk menangkap Bruno, RRQ udah paham. RRQ udah tahu banget. Ya, untuk cari Bruno juga ada banyak cara sebenarnya. Ada Diren dan kalau kita lihat stack sudah ada di angka 357. Wow. Wah, ini juga hati-hati dari pasif lightning Trancheon ya. 1000 magical damage-nya. Namun
Yang perlu diperhatikan adalah memang dari Skylar-nya juga sih. Skylar kita tahu sebagai marksman yang range-nya nggak jauh. Betul. Mau nggak mau dia harus mendekat dan tadi. Itu adalah momen Skylar harus ter-shutdown untuk pertama kalinya. Ya, tapi shutdown juga dari posisi di mana dia yang berusaha untuk ngejar. Iya. Bukan yang sedang dikejar oleh Geekfam. Jadi mungkin ya overextend ini menjadi salah satu faktor di mana kalau memang bisa dimaksimalkan juga oleh Geekfam, mereka masih punya kans. Apalagi lambat laun ya, semakin menginjak ke late game-nya. Power dari Nile, dari Martis yang sudah mulai jatuh sekarang. Oke, sementara dengan tadi stack yang hampir 400. Ini tim fight-nya gimana lagi ya? Digampar Lemon vertigo ini. Waduh. Dan tadi juga yang Puyeng banget. Oke, tapi bagus coba untuk di setup lagi. Oke, pertempuran ya Versik yang memiliki mana? Versik masih berhasil selamat loh. Cak Dera masih aman juga untuk berada di barisan paling belakang. Sementara Flicker dia juga ready. Ini versi jadi buronan Geekfam ya? Iya. Karena mau nggak mau yang di depan ya udah dimakan aja, dicicil aja terus. Lemon DPO nomor 1 nih ya. Iya. Daftar pencarian orang nih. Lemon. Tapi kan kalau misalkan mau nyari lemon kan dicari dulu nih teman-temannya ya kan Iya. biasanya. Ya udah versiknya dulu nih yang dicicil terus-terusan. Tapi untuk sejauh ini RRQ masih bisa bertahan hampir menginjak menit yang ke-20. Waduh, Sanguine Claw-nya ini loh. Sanguine Claw ini pun harus diperhatikan. Karena Sanguine Claw bisa menciptakan momen ini orang mau kabur. ya, apalagi, Kembali lagi gitu loh. apalagi buat tipikal hero tipis ya. Yap. Yang biasanya memang nge-build-nya ke full damage. Yap. Ini mereka mau gak mau harus respect juga. Kayak Athena Shield yang wajib buat dibeli yang pada akhirnya itu ngebuang 1 slot. Plus tadi RRQ hampir saja berhasil untuk bisa mendapatkan satu objektif ini, satu Lord ini. Kita lihat bagaimana usaha mereka lagi. Tapi Geek, Martis sudah membuka, Martis sudah duluan, Baloy harus mencari celah lagi. Bagaimana cara menggagalkan RRQ untuk bisa masuk ke dalam area defensif yang mereka punya. Tapi manajemen dari Geekfam ini bagus banget sih untuk wave atasnya. Dimana ini adalah keunggulan dengan adanya Angela yang punya hard guard, bisa hadir kapan aja, bisa gak usah mendekat juga, dan itu yang harus diperhatikan oleh RRQ sehingga tadi ada satu player yang memilih untuk mundur dan menjalankan lane atas. Ya, dan itu adalah Diren ya sebetulnya Yes. buat bisa nge-defense juga. Dan tadi Diren kalau kita lihat dia sempat untuk membeli satu toilet Nile? harbor. Oke, di Judgment dia sudah berhasil, tapi Nile kali ini dengan satu mortal coil dan juga Luke-nya langsung lompat ke back belakang. Skylar berhasil dipukul mundur juga, WWN udah langsung dikeluarkan, tapi Luke-nya terkurung sendirian. Sementara Lord-nya pun belum berhasil diamankan. Dan dia berhasil bagi karya berbeda, Aboynya kali ini langsung saja mencoba untuk bisa menghalau dan juga mengawal pergerakan dimiliki oleh Nile. Dan sekarang mereka kekurangan quantity player, 4 melawan 5. Lord akan menjadi milik siapa? Epic Spin langsung dikeluarkan, tapi kali Lord-nya berhasil diamankan oleh RRQ. Dairon dia berhasil kabur dan sekarang Geek dalam ancaman. Wah, ini timingnya bagus banget sih. Nile oke lah dia nggak tumbang, tapi look-nya dipancing untuk maju sehingga dia yang dipunish. Dan Dairon setelah menjalankan lane atasnya, dia join fight tepat waktu dan targetingnya ke Cadera, Om. Ya, dan Cak Dera yang memang menjadi incaran juga. Tapi kalau kita bicara soal team fight yang memang bagus banget tadi. Luke dia sudah mengupayakan semaksimal mungkin. Memisahkan tim fight-nya, tapi objektif tidak diambil oleh Geekfam. Karena mereka langsung fokus untuk all out untuk bisa mendapatkan point kill mungkin. Untuk meredam versi dan ternyata RRQ. Mereka masih sanggup untuk menumbangkan secara cepat juga Luke-nya. Dan ini adalah jawaban dari RRQ yang nge-drag ini ke late game. Yap. Berat banget buat Geekfam bisa bertahan. Wadaw, coba lihat sekali tamparan dari Bad Impact. Begitu menyakitkan. Nile harus mundur terlebih dahulu. Baloy kehilangan 3 bar HP secara langsung lewat satu tamparan dari Bad Impact-nya. Sementara untuk sekarang Dairon yang mulai lagi membabat habis. Siapa lagi yang akan menjadi korbannya karena sekarang Baloy udah kehilangan Immortal. Pertempuran terjadi atas Dairon dan langsung aja pasang pada di bagian depan. Sementara untuk Versing dan langsung aja berdua mundur. Dan sekarang game kedua kembali menjadi milik RRQ. Rex Regum Keon is on. 2-0 mereka amankan. Early yang tertekan bukan menjadi jawaban untuk mereka bisa ditaklukkan. Membawa ke late game, ini menjadi satu asuransi dan garansi sehingga RRQ berhasil untuk bisa membawa game yang kedua menjadi milik mereka. Ya, dan